Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Doremi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Apokura, Keuskupan Jayapura, Rabu 3 Desember 2020. Dan kita telah memasuki masa Advent yang dan hari ini juga kita merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, imam dan pelindung harian. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tak henti-hentinya kami naikkan puji dan syukur ke hadapan-Mu ya Tuhan, atas segala nafas kehidupan, rezeki yang cukup serta kesehatan yang melimpah yang boleh kami nikmati dan rasakan di pagi yang indah ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau senantiasa menuntun kami dari malam tadi hingga di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu yang diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan 20. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan jiwa raga kami, agar kami senantiasa memampukan untuk selalu mendekatkan diri kepadamu dan selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya Yesus berangkat ke surga. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun yang mematikan, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara dengan demikian kepada mereka, berangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan itu turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus berbicara tentang tugasnya sebagai pewarta, ia menggambarkan sebuah panggilan yang begitu kuat, sampai-sampai dirinya merasa celaka jika ia tidak melaksanakannya.
Bagi Paulus, mewartakan kabar gembira bukanlah pilihan tambahan, melainkan kebutuhan batin. Seperti nafas yang harus mengalir, ia tidak menyampaikan Injil demi keuntungan, kehormatan, atau imbalan apapun. Justru kebahagiaannya muncul ketika ia bisa memberi tanpa menuntut balasan. Nah, sikap ini menunjukkan bahwa hati seorang murid sejati bukanlah hati yang mencari kenyamanan pribadi. Paulus bahkan rela menyesuaikan dirinya dengan berbagai kelompok, memahami kelemahan orang lain. Ia masuk ke dalam kehidupan mereka, hanya agar mereka bisa mengenal kasih Allah. Ia menjadi jembatan yang hidup, bukan penghalang, bukan hakim, tetapi sahabat yang mendekatkan mereka kepada Tuhan. Sementara itu, dalam Injil hari ini, Yesus memberikan perutusan yang luar biasa besar. Pergi ke seluruh dunia membawa kabar keselamatan. Ini bukan pesan untuk para rasul saja, tetapi untuk kita semua yang masih ada di muka bumi ini, yang tentunya kita percaya kepada Tuhan. Setiap murid Yesus diminta untuk bergerak, termasuk kita ini. Tidak boleh diam. Mewartakan bukan sekedar bertobat, tetapi menghadirkan kasih Tuhan melalui tindakan dan cara hidup sehari-hari. Yesus pun meyakinkan bahwa siapapun melangkah dalam misi ini tidak berjalan sendirian. Di situ ada penyertaan Tuhan yang nyata, yang nampak dalam kehidupan kita setiap hari. Renungan hari ini di mana masa Advent yang pertama ini mengajak kita untuk merefleksikan diri kita masing-masing, untuk bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sudah menjalani iman sebagai sebuah pewartaan hidup? Apakah kita sudah menjalankan iman dalam kehidupan nyata kita? Apakah orang dapat merasakan kehadiran Tuhan melalui sikap kita yang tulus, sabar, dan penuh belas kasih? Tuhan Yesus, mampukan kami untuk selalu setia kepadamu, untuk selalu taat kepadamu. Berikanlah kenyamanan hati kami untuk selalu bersyukur dan berterima kasih dalam segala hal, dalam apapun yang kami alami, entah itu mengalami duka, mengalami suka, atau mengalami yang tidak enak. Tentunya Tuhan memampukan kami untuk kami tetap teguh, tetap setia dalam setiap pelayanan hidup kami. Semoga demikian. Amin. Marilah kita mendaraskan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia.
utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman yang setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua di hari yang baru ini. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.